Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, karena hingga pagi ini Allah memberikan kita, melimpahi kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan kita dihidupkan kembali setelah dimatikan sementara. Maka marilah semoga kehidupan yang masih diberikan ini semakin menambah kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah jika Engkau hidupkan aku kembali, jadikanlah kehidupanku itu adalah sebagai sarana untuk bertambahnya kebaikan. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk terus melakukan kebaikan, menambah bekal untuk suatu ketika kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di antara juga nikmat yang lain kita disampaikan di bulan Muharram, dan hari ini kita ada di hari ke-17 di bulan Muharram. Ada banyak peristiwa sesungguhnya di bulan Muharram yang terjadi, yang di antara yang sangat fenomenal ya, dan inilah menjadi bahkan dasar dari satu sunnah ya, yang diajarkan pada kita semuanya. Bahkan kemarin kita sudah melakukan ya, anak-anak dan kita sudah melakukannya, yaitu di tanggal 10 Asyura, di Asyura di Muharram ya, di hari Asyura, di hari ke-10-nya kita berpuasa Asyura. Nah, ternyata ada satu peristiwa di balik disunahkannya berpuasa ya, Asyura itu. Bahkan sebelum akhirnya disunahkan ya, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan buat umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya puasa Asyura ini adalah puasa wajib sebelumnya, diwajibkan ya, diwajibkan. Dan kalau kita tarik ke belakang ya, sejarah tentang Asyura ini, ternyata diwajibkannya puasa Asyura ini sudah sejak zaman ya Nabi terdahulu ya, tidak hanya zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, bagaimana kemudian latar belakang atau bagaimana kisah di balik puasa Asyura ini, mari kita lihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya, yang disampaikan beliau ya, bahwa ketika beliau mendapati seorang sahabat yang kemudian bertanya pada beliau atau mengabarkan pada beliau bahwa sahabat tadi melihat bahwa orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa juga di hari Asyura. Nah itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa memang kemudian di hari Asyura itu adalah hari ketika Musa ya diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya dibebaskan dari kejaran atau terbebas dari kejarannya Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, selain itu ya, jauh sebelum Nabi Musa ternyata ada juga kejadian, dan ini yang paling awal, yang awal-awal ya, lebih jauh lagi dari Nabi Musa. Apa itu? Yaitu di hari Asyura itulah ya, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi ya, dan Nabi Nuh ya sejak saat itu, sejak berlabuhnya itu, dan pas bertepatan dengan hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, maka beliau memaklumatkan ya, tentu apa yang dimaklumatkan oleh
Nabi Nuh kepada pengikutnya, pada umatnya itu adalah dari Allah sumbernya, ya, wahyu dari Allah. Dan saat itu menjadi sebuah kewajiban, yaitu puasa Asyura. Beliau pun kemudian berpuasa dengan para pengikutnya dan keluarganya yang terselamatkan sebagai bentuk rasa syukur tentunya kepada Allah. Nah, ini latar belakang kemudian puasa Asyura itu. Jadi ternyata sudah sejak zaman Nabi Nuh. Nah, selain puasa Asyura ini ada peristiwa lainnya, ada hal lain yang menarik dari Nabi Nuh yang perlu kita angkat ya, karena Allah sendiri kemudian yang memilih Nabi Nuh itu sebagai juga nabi pilihan. Ya, beliau termasuk satu di antara ulul azmi, ya, 5 nabi dan rasul yang pilihan Allah yang kemudian tentunya berbanding lurus ya, ketika dipilih oleh Allah itu berbanding lurus dengan berbagai ujian yang diterima oleh mereka atau yang dilalui oleh mereka. Ya. Nah, di antara yang menarik dari kisah Nabi Nuh itu adalah di bagian akhir hidup beliau pernah berwasiat kepada keturunannya, kepada anak turunannya. Nah, ini yang penting yang kita perhatikan. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya bersumber dari Abdullah bin Amr, ya, Ibnu Amr. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan berkisah tentang ketika Nabi Nuh menjelang wafat ya. Nabi Nuh mengumpulkan kemudian anak-anaknya dan beliau berkata di hadapan 2 putranya di antaranya itu beliau mengatakan bahwa aku wasiatkan kepada kalian ya 4 hal. 4 hal itu terdiri dari 2 larangan dan 2 perintah. 2 larangan, 2 yang dilarang yang harus ditinggalkan itu adalah yang pertama adalah kesyirikan, yang melakukan kesyirikan, musyrik, dan yang kedua adalah kesombongan, al-kibr, ya, sombong. Ya, sombong yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu adalah menolak kebenaran ya, dan menghinakan atau menganggap rendah orang lain. Itu yang disebut sebagai sombong. Itu larangan, 2 larangan. Nah, apa kemudian 2 perintah? Ya, 2 perintahnya adalah yang pertama diperintahkan untuk ya memegang la ilaha illallah, ya, memegang erat prinsip la ilaha illallah bahwa tidak ada ya Tuhan selain Allah. Ya. Di tauhid, tentang tauhid itu yang kemudian diperintahkan. Ya. Bahkan beliau menggambarkan seandainya kalimat la ilaha illallah itu ya ditaruh di satu tanganmu, satu telapak tanganmu, telapak kananmu, kemudian telapak kirimu itu ditaruh langit bumi seisinya, maka ketika ditimbang itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, itu perintah yang pertama. Kemudian yang perintah yang kedua adalah diperintahkan untuk selalu memuji Allah, bertasbih dan juga mensucikan Allah dan memuji Allah, bertasbih dan bertahmid. Jadi yang kedua subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah. Kalimat-kalimat ini ternyata juga merupakan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada putra-putrinya. Ini luar biasa. Ini wasiat. Nah, tentu kita juga perlu memahami bahwa betapa memang orang-orang soleh, orang-orang terbaik pilihan Allah itu ya menjelang wafatnya itu mereka berwasiat. Dan wasiat yang paling utama itu ya, wasiat itu atau istilah umumnya itu warisan. Ya, wasiat itu sama seperti warisan ya sebetulnya. Nah, wasiat yang mereka berikan kita perhatikan tadi, ternyata isinya adalah tentang pesan-pesan agama ya, yang intinya adalah akidah, pokoknya adalah akidah ya, tauhid, dan kemudian bagaimana menjaga hubungan dengan Allah ya, bertasbih, tahmid tadi. Nah ini yang kita perhatikan. Jadi betapa mereka memperhatikan tentang hal itu ya, tidak seperti kemudian kebanyakan orang saat ini pahami ya, bicara tentang warisan itu biasanya konotasinya adalah ke dunia, harta, benda dan seterusnya ditinggalkan, berapa bagian untuk si fulan dan seterusnya, seperti itu yang dipahami oleh orang sekarang. Nah, ternyata sebetulnya wasiat itu bukan itu.
Nah, ini hal yang barangkali jarang kita dengar ya, wasiat Nabi Nuh ini, yang mari di bulan Muharram ini ya, di momentum memang diselamatkannya beliau dari azab besar, banjir besar, kemudian berlabuhnya kapal beliau. Mari kita ambil pelajaran dan kita semoga Allah mudahkan ya, Allah berikan kita selalu hidayah dan taufiknya untuk mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.